kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar dan salam olahraga. Ya, pagi hari ini Jumat 12 Desember 2025, saya Diana masih akan mengawal Anda dalam Sulut Bicara. Dan pagi hari ini topik yang akan kita angkat hasil seleksi Persma 1960. Ini yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Sulawesi Utara ketika Persma sempat memberikan yang terbaik untuk Bumi Nur Melambai. Dan pagi hari ini sudah ada narasumber kita, Bung Christian Yokung Eskom, manajer Persma 1960. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Diana. Sehat ya? Sehat. Salam macet olahraga. tidak? Macet? Macet paginya ya? Pagi, iya, ya. Tapi udah nggak terlalu. Oke, baik. Dan sebentar juga nanti akan bergabung bersama kita Bung Samuel Patabang SH. Beliau adalah Sekretaris Persma 1960 dan juga Bung Mayfor Mengan, Direktur Bisnis dan Marketing. Nanti mereka akan bergabung bersama kita ya. Dan pendengar Anda juga sebentar boleh bergabung bersama kami di line telepon 0821 9583 5080. Dan kami juga bisa Anda ikuti di kanal YouTube dan Facebook. Dan ini juga menjadi bagian dari upaya kita untuk bagaimana sebenarnya hasil seleksi Persma 1960 untuk tahun 2025 ini. Dan kita sekali lagi ya saya informasikan bahwa kita masih menanti dua narasumber kita, yaitu Bung Samuel dan Bung Mayfo, untuk nantinya bergabung bersama kita di Sulut Bicara pagi hari ini. Dan informasi sekali lagi, live YouTube RRI Manado juga kami siapkan, dan line telepon nomor WA 0821 9583 5080. Baik. Ya, selamat datang Bung Samuel. Selamat pagi. Baik. Iya. Selamat pagi, mohon maaf Baik. agak terlambat karena kita masih ada sedikit dengan
acara dengan Pak Gubernur. Baik. Tuku di pasar Bersihati. Ya, baik. Selamat pagi buat semua pendengar pemirsa yang ada di RRI. Iya, baik. Kita langsung saja ya, hasil seleksi Persma 1960. Pak Christian, ini kan seleksi terbuka begitu ya. Mengapa memilih seleksi seperti itu? Jadi pertama-tama terima kasih. Ini sudah kesekian kali RRI menjadi mitra Persma dari sebelum launching, dari sebelum ini menjadi booming di masyarakat Sulawesi Utara. Kami melihat RRI sudah jeli melihat. Mungkin kalau dari sisi olahraga kami udah nggak ragu lagi kalau dengan RRI. Yang kami mau sampaikan adalah viral yang ada kemarin soal Persma ini, mulai dari sampai launching dan sampai pembentukan dari manajemen dan tim official, ini masyarakat melihat dengan mengikuti intens dari media sosialnya kami, dari penyampaian secara verbal langsung juga itu sangat tinggi sekali. Mungkin karena Persma ini kan menjadi ikon ya di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Jadi ini pembahasan setiap hari itu menjadi untuk olahraga, apalagi sepak bola ini kayaknya muaranya kiblatnya ada di Persma, ya kan? Akhirnya Pak Gubernur juga kan, Pak Julius ingin membuat gebrakan perubahan di olahraga sebagai bapak olahraga, salah satunya sepak bola. Ini apa sih yang sebenarnya kurang dari sudah berapa tahun kemarin, kayaknya sudah 10 tahun lebih kita kayaknya seperti apa evaluasinya itu? Memang untuk sepak bola dinamika barometernya nggak kita lihat euforia industrinya tidak jalan begitu. Maka dari itu komitmen awal dari Pak Gubernur juga itu adalah regenerasi salah satu visi misi beliau dan yang pastinya ingin membuat perubahan artinya di arena olahraga sepak bola sendiri. Kita sesuai komitmen Bapak juga disampaikan langsung dari artinya Presiden klub Pak Arfani Boki, kita harus buat konsep yang berbeda. Kita komit dari awal Persma itu torang itu Persma itu bukan hanya slogan. Persma betul-betul milik masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Karena itu dari awal kami dari sampai launching kita keterbukaan semuanya. Kenapa? Karena ini bukan milik kita secara pribadi, ini milik masyarakat Persma ini. Maka dari itu baru kali ini ada seleksi dalam skala besar dan terbuka. Karena rumah olahraganya pun sepak bola, PSSI belum pernah lakukan itu. Ini yang kami lakukan supaya bisa menjadi kiblat untuk klub-klub lain. Dan ternyata euforianya sangat tinggi kemarin. Saat kami buka hanya selang waktu pendek, saat diumumkan, hari itu juga sudah ratusan pendaftar. Peminatnya tinggi. Peminatnya tinggi. Padahal untuk peminat ini sudah kita batasi sesuai regulasi yang ada di PSSI untuk peraturan Liga 4, yaitu kelahiran 2003 sampai 2008. Itu pun yang sesuai kualifikasi ratusan, bahkan kemarin mencapai 400-an gitu. Dan akhirnya seleksi ini kita buka secara publik, keluarga bisa datang, tetangga bisa datang, bahkan masyarakat umum pun bisa datang melihat. Padahal sebenarnya biasanya kalau klub itu sedikit itu seleksinya tertutup ya kan, karena strategi dan lain-lain itu kan di close semua. Kalau kita enggak sih, kita terbuka karena arah kami sudah sangat jelas. Kita ingin menjadi perwakilan Sulawesi Utara untuk berkompetisi di nasional. Target kita adalah di Liga 4 ini kita harus menjadi jawara. Supaya apa? Supaya kita menjadi satu-satunya klub perwakilan Sulawesi Utara yang bisa lolos masuk ke Liga 3. Itu target kita, jangka pendek dan menengah. Jadi badai birunya itu memang sudah, kalau saya bilang badai biru itu sudah melekat, karena itu kan dari Persma. Kami memakai tagline slogan yang baru sekarang, harus ada apa ya, kalau menurut saya perubahan artinya di dalam slogan kami juga
Kenapa? Karena ini akan menjadi spirit semangat untuk manajemen, untuk tim official, lalu untuk player, semua pemain. Jadi kita pakai slogan satu komando. Satu komando dari atas supaya ini betul-betul tadi yang saya bilang, apa yang disampaikan dari Pak Gubernur itu sampai di grassroots, sampai di bawah itu kita lakukan sesuai arahan satu komando. Dan pastinya untuk satu komando ini kita harus punya jiwa fighter di lapangan. Nah, artinya petarung. Karena itu kan sekarang slogannya satu komando petarung. Itu untuk membangkitkan semangat spirit. Karena bagaimanapun juga komitmen luar biasa dari Pak Gubernur adalah untuk player, pemain, benar-benar kita gunakan pemuda Sulawesi Utara. Jadi memang original, lokal. Padahal sebenarnya kalau skala-skala kayak kemarin ya, ada klub-klub sebelumnya gitu, itu rata-rata kan pemain luar full. Kita enggak. Dan itu fakta, Bung ya. Itu fakta. Data sekarang yang ada di kami 28 jadi dari berapa ratus itu dia diseleksi menjadi tinggal 30-an, bahkan ada berapa hari lagi diseleksi sampai dipangkas lagi sampai memang mungkin yang terakhir 25. Itu yang masuk juga karantina ya? Masuk karantina, dan itu 90% lebih adalah pemuda Sulawesi Utara dari 15 putra daerah, 15 kota kabupaten. Nah, ini sebenarnya menjadi PR yang sulit sebenarnya untuk kami ya, kalau manajemen dan tim official. Karena kenapa? Kami diharuskan memang menggunakan putra daerah. Ya kan? Padahal sebenarnya kalau di sisi klub itu kan bebas begitu. Yang penting spesifikasi untuk yang diatur hanya untuk tahun kelahiran. Tadi gitu. Bung Christian menyinggung soal putra daerah. Dari pandangan Bung Chris, kualitas mereka sudah seperti apa, Bung? Jadi gini, sebelum Persma kita sudah melihat ada agenda olahraga Porprov yang dilakukan. Di situ ada putusan dari perwakilan putra daerah di kompetisi sepak bola di 15 kota kabupaten. Kita melihat juara satunya bisa mengalahkan tuan rumah ibu kota provinsi Manado. Dari situ kita bisa melihat bahwa itu juara satu kan Talaut. Jadi kita bisa melihat sebenarnya bola ini berkembang. Bola ini berkembang di 15 kota kabupaten, apalagi area kepulauan, area Bolmong, Manado juga sendiri sudah pasti dengan sarana prasarana yang lebih lengkap, lebih memadai. Kita melihat ini menjadi olahraga masyarakat, olahraga unggulan di Sulawesi Utara. Karena itu kita melihat potensi yang ada. Potensi yang ada ini kalau mau dibilang bibit-bibit Indonesia Timur, Sulawesi Utara salah satunya. Contoh, kita punya pemain pro Sulawesi Utara yang sekarang sementara berlaga di Persija sebagai pemain pengganti awalnya, sekarang jadi pemain inti dan mungkin sudah masuk ke area top skor untuk Liga 1. Ini di profesional dan ada beberapa pemain unggulan lainnya Sulawesi Utara. Kita ingin sebenarnya kita melihat potensi Sulawesi Utara ini sangat tinggi. Kita menjadi gudang prestasi. Tapi itu tidak akan bisa terrealisasi kalau industri bola sepak bola ini kita tidak jalankan di Sulawesi Utara. Jadinya pemain ini akan lepas keluar mencari jalannya sendiri. Karena itu industri sepak bola harus ada, harus hadir. Jadi kami dari Persma pasti harus bersinergi dengan Asprof PSSI Sulawesi Utara selaku penyelenggara dan rumah olahraga, induk olahraga daripada sepak bola sendiri. Seperti itu. Baik, menarik ya ketika anak-anak kita digembleng luar biasa sehingga nanti bisa mengharumkan nama Sulawesi Utara. Oke, saya ke Bung Samuel. Bung, Anda menilai jalannya seleksi tahap akhir ini sudah seperti apa? Baik, menurut pengamatan kami karena memang setiap seleksi kami selalu, manajemen selalu ada melihat perkembangan. Dan memang dari awal yang dari 400 itu diseleksi setiap hari akan berkurang ya. Dan memang untuk seleksi itu kita berikan kewenangan penuh kepada pelatih untuk menentukan sendiri siapa-siapa yang berkualitas tanpa ada titipan. Baik dari siapapun, dari manajemen atau siapapun, tidak ada titipan. Jadi sama sekali. Pure memang sesuai kualitas yang kita. Nah, dari sekian 400 akan turun terus sampai sekarang tinggal jadi 30. 30 itu juga nanti sementara dalam 1 minggu itu masuk dalam karantina. Dalam karantina itu akan tetap diseleksi kira-kira. Dan masih juga masih tetap diseleksi sampai dengan sekitar 25-an.
Nah, dari situ dalam 1 minggu ini pagi sore mereka latihan, diberikan pelatihan, diberikan semua ya teknik, fasilitas diberikan semua, sehingga betul-betul nanti akan terjaring siapa di antara mereka yang memang punya kualitas. Dan memang sampai sekarang juga sementara dalam seleksi tidak menutup kemungkinan kalau masih ada yang belum terseleksi kemarin bisa datang, tetapi ya harus tahu bahwa ini kan sudah jalan seleksi. Ya kalau merasa punya kualitas kira-kira di atas dari yang ada, silakan. Kita akan terima sepanjang ini masih belum dilakukan pendaftaran penutupan, karena ini tahun depan. Jadi menurut kami sebagai manajemen, kami sangat puas dengan kinerja yang dilakukan oleh pelatih dan asisten semua, bahwa betul-betul apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa lakukan seleksi tanpa ada tekanan, tanpa ada permintaan dari siapapun. Memang betul-betul putra daerah yang punya kualitas yang harus kita bimbing dan kita masukkan untuk tim dalam Persma ini. Kira-kira begitu. Jadi tidak usah khawatir bahwa dalam seleksi ini ada titipan, tidak ada sama sekali. Dan kami amati terus langsung. Karena begini juga, dari pelatih, kalau kami merasa bahwa ada punya kualitas, kalau pandangan di luar kami ada kualitas dan tidak terima, kami akan tanya sama pelatih. Pelatih akan memberikan alasan. Gitu, bahwa ini memang benar-benar punya kualitas dan harus diberikan kesempatan. Kira-kira begitu. Kalau terkait komunikasi internal, Pak Samuel, baik itu dengan pelatih, manajemen, dan pemain, seperti apa? Komunikasinya bagus. Pelatih, karena makanya kita pelatih dan pemain yang ada sekarang itu satu tempat, supaya selalu membangun komunikasi ya antara pemain dan pelatih dan manajemen. Makanya kita selalu sebut manajemen selalu ada di lapangan. Kalau tidak pagi sore kita selalu ada, supaya ada komunikasi, ada sinergi. Ya, ada satu hati nanti untuk membangun Persma ke depan menjadi yang terbaik di Sulawesi Utara. Kira-kira begitu. Karena kita punya target. Targetnya itu harus maju. Liga 4, Liga 3, Liga 2. Jadi nggak main-main, memang. Itu tahun depan ya? Iya, tahun depan kan harus kita masuk Liga 3 dan selanjutnya masuk Liga 2. Karena itu memang Pak Gubernur sarankan harus masuk ke Liga profesional, masuk ke nasional. Jadi nggak main-main, makanya kita harus lakukan betul-betul seleksi yang siapa yang punya kualitas, mari bergabung dengan Persma. Kira-kira begitu, Bu. Ini memang sesuatu yang membanggakan, tapi juga menjadi tantangan yang luar biasa ya. Bagaimana menyiapkan anak-anak yang memang berkualitas dan mampu tampil nanti ke liga yang lebih bergengsi lagi begitu ya. Baik, semakin menarik perbincangan kita, tapi kita masih menanti Bung Meivo ya. Meivo Rumengan, beliau adalah Direktur Bisnis dan Marketing. Kita masih menanti kehadiran beliau, dan untuk pendengar kami informasikan kembali Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821 9583 5080 ya. Sekali lagi 0821 9583 5080. Dan hasil seleksi Persma 1960 terus dinanti-nantikan begitu ya oleh masyarakat Sulawesi Utara. Betul. Bung, menanggapi seperti tadi katakan euforia, masyarakat begitu rindu sekali dengan Persma ini. Ini sebenarnya terlihat di saat seleksi Persma 1960 yang dilaksanakan di Stadion Kelabat, antusias dari masyarakat yang hadir begitu tinggi. Jadi kami sebenarnya melakukan seleksi dan sekarang dalam posisi seleksi dan lebih ke training, lalu kita sering uji coba juga. Itu disaksikan masyarakat gitu, dan kita melihat antusias mulai dari media sosial kita, penyampaian secara langsung, lalu di grassroots juga itu sangat tinggi. Dan kita juga mendapat dukungan dari teman-teman klub-klub lain juga yang resmi adalah anggota di dalam Asprof PSSI juga yang resmi, itu banyak mendapat dukungan juga, bahkan dari pengurus Asprof PSSI-nya sendiri. Kami pikir ini menjadi berkah dan tanggung jawab juga tersendiri untuk kami, beban bagaimana kami terus mengawal, serius menyikapi untuk bagaimana kita mendapatkan benar-benar pemain putra daerah dan squad yang betul-betul qualified, tanpa ada yang tadi mungkin sudah disampaikan Bung Sam selaku sekretaris yang setiap hari datang memantau. Ini kita harus benar-benar cari yang qualified tanpa ada intervensi, tanpa ada kolusi, nepotisme, itu yang setiap hari kita jaga. Jadi benar-benar yang keluar ini adalah original.
Jadi mau putra daerah itu asal dari ujung Kepulauan atau mau dari ujung Bolmong, Bitung, kalau Dilihat dia dari betul-betul kualitasnya, qualified tanpa kita lihat histori dan lain-lain, itu adalah layak. Iya. Itu tugas kita. Dan itu harus dipertahankan ya. Harus Bang, ya? dipertahankan konsep ini. Iya, baik. Itu dia satu komando ya. Satu komando. Petarung gitu. Baik, kita coba terima penelpon dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan Bung Terus siapa? satu. Ya, Dan narasumber dari Pak Jokowi di Tomohon ini. Pak Yokowe Tomohon. Ya. Yokowe Tomohon hujan Pak atau panas? Ya, tadi hujan, ini masih rinte-rinte Oh, lagi, masih rinte-rinte. rintik-rintik. Oke, baik. Silakan Pak Ya. Yoke untuk kedua narasumber kita. Ya. Nah, tentunya kalau kita ikuti satu kebanggaan untuk orang Sulawesi Utara, terutama para penggemar bola, dengan apa di launchingnya kembali Persma 1960 kan. Iya. Dan ada hal-hal yang mesti kita sampaikan kepada pengurus juga, karena ini kan semua masuk ke profesional. Iya. Jadi kalau seprofesional tentunya ada syarat-syaratnya kan. Dan kita juga berpikir begini, berarti Persma berikut masuk Liga AMPA atau Liga 3. Itu kan jenjangnya mesti begitu toh. Iya. Nah mungkin kan langsung ke Liga Super. Iya. Kan itu apa dari PSSI kan begitu toh. Iya. Dan juga yang mesti diperhatikan juga menurut kita home base-nya, stadionnya. Itu juga mesti diperhatikan karena kalau so profesional tantangannya kan so lebih besar. Jadi stadionnya juga so mesti lebih bagus. Iya. Dan yang ketiga soal seleksi, kalau kan berita-berita berjalan bagus, Ya. tanpa titipan, nggak ada nepotisme, saya berharap itu berjalan seperti begitu. Dan memang kita juga setuju dengan mesti orang, ya bukan istilah orang daerah ya, mesti orang bagaimana kalau orang kota daerah itu istilah seperti terlalu apa ya, maksudnya lebih diprioritaskan mesti orang-orang Sulawesi Utara, Iya. pemain-pemain dari Sulawesi Utara. Nanti kalau dia so lebih profesional, so di atas, So ya so boleh tambah pemain asing. Itu kan kalau Iya. klub profesional kan begitu. Iya. Jadi tak pikir manajemennya juga mesti lebih profesional. Ya profesional lah kalau menurut kita. Jadi memang tantangannya ke depan itu memang berat kalau menurut kita karena baru memulai kan ini, baru start. Jadi saya kira semua pengurus mesti juga profesional. Dan memang orang jangan lupa, orang kan sekarang kalau sepak bola olahraga kan kalau profesional tidak bisa ambil lagi dari APBD itu, ya tidak bisa, itu tidak bisa karena profesional tuh. Baik. Jadi saya kira semua pengurus dan juga pemain juga mesti profesional, bukan cuma pengurus. Walaupun orang baru mau masuk diusahakan mau jadi juara di Sulawesi dulu kan baru mau masuk di Liga AMPA atau Liga 3 tuh. Baik. Kan prosesnya begitu. Jadi saya pikir kita masyarakat Sulawesi Utara, kita sebagai penggemar bola juga sangat mensupport. Kiranya Persma 1960 ini boleh juga sampai masuk di Liga Super untuk tentunya 2-3 atau 2-3 tahun mendatang kan. Tentu tidak bisa langsung masuk begitu kan. Jadi saya pikir itu saja. Pengurusnya profesional, manajemennya profesional, pemainnya profesional, dan itu yang kita ingatkan itu home base juga, itu penting. Baik. Karena kalau tamu-tamu mau datang bermain, kalau orang home base nggak memenuhi syarat, bagaimana orang mau datang main? Itu kan akan dinilai juga oleh regulasi PSSI itu. Jadi saya kira semuanya profesional saja dan kita siap. Kita mau siap, toh ini mau bertarung, ini kan pertarungan. Baik, kita tetap harap mereka juga sudah semua siap, pengurus dengan berjalan sebagaimana mestinya. Harapan kita supaya Persma boleh sukses di masa mendatang. Itu saja. Baik. Makasih banyak sebagai penggemar Persma dan sepak bola Sulawesi Utara. Selamat siang. Terima kasih BOK di Tomohon. Kritis juga beliau ya. Ketika ada begitu banyak aspek yang dia inginkan memang lebih profesional, bagus begitu pokoknya. Nah, memang membahas ini butuh seperti dikatakan tadi keterbukaan. Sudah pasti itu segala sesuatu itu memang diperhitungkan gitu ya. Nah, tanggapan dari Bung Christian dulu dari pendengar kita.
Ya, jadi tadi Bung yang di Tomohon Iya, ya. Tomohon. Nah, Persma ini kan Manado. Ini salah satu bukti bahwa Persma ini juga adalah ikon di Sulawesi Utara. Dicintai gitu ya. Dicintai di Sulawesi Utara. Buktinya yang dari Tomohon saja. Ini ya memang adalah fans Persma sendiri. Memberikan saran kritis itu sebenarnya bentuk kecintaan beliau untuk Persma. Dan ini sangat sangat baik, kami apresiasi, kami terima, dan kami juga ya kami baru memulai karena ingat dari Liga Super, Liga 1 sebelumnya, ini Liga 4, Liga Amatir namanya di PSSI, skalanya juga memang semua masih amatir, tapi kami sudah mulai dengan profesional, kami sudah berusaha untuk kita komitmen dengan yang tadi saya bilang keterbukaan dan memang tidak ada intervensi nepotisme, dibuktikan dengan pelatihnya juga itu pelatih dari luar supaya objektif, tidak ada sisipan dan lain-lain, kedekatan mungkin tetangga dan lain-lain, dan itu selalu terjadi bukan hanya di sepak bola, hampir semua cabang olahraga ya. Kita ingin beri percontohan supaya betul-betul yang tadi disampaikan putra-putra terbaik Sulawesi Utara lah yang memang akan menjadi skuad di Persma 1960 ini sendiri. Dan kalau bicara soal sarana prasarana, sebenarnya home base, kalau untuk kasta Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 kan sebenarnya punya SOP-nya sendiri. Kalau untuk Stadion Kelabat yang sekarang ini sudah sangat layak untuk pentas Liga 3 dan Liga 4. Karena kenapa? Sebelumnya sudah pernah dipakai klub Liga 2, ya kan? Nah, kabar baiknya, walaupun kita punya arena home base Stadion Kelabat, kandangnya Persma ini sudah sangat layak untuk pagelaran Liga 4 ini. Kabar baiknya dari Pak Gubernur, Pak Yuli Salvanus sudah juga menginformasikan bahwa nanti di tahun depan, dan ini sudah pasti sudah A1, untuk Stadion Kelabat akan direnovasi total. Berarti kalau direnovasi total, ini standarnya akan bisa langsung Liga 1. Karena itu kita berkomunikasi dengan Kemenpora, PSSI juga sendiri, karena konsultannya dari sana juga, dari pusat. Jadi standarisasi untuk Stadion Kelabat ke depan ini, karena ini kan stadion kebanggaan kita juga, ya kan. Dulu euforia yang tercipta sangat besar di sini. Tugas kita regenerasi yang sekarang bukan hanya regenerasi di pemain, tapi regenerasi di tim manajemen ofisial juga. Kita akan melakukan yang terbaik dan menciptakan mimpi sejarah lagi, kebanggaan Persma yang tadi sudah disampaikan ya kan Bapak Endi Tomohon, itu kita bisa kembali ke Liga 1, Liga Super. Dan memang tantangannya sangat berat, benar sangat berat, karena kompetisi ini nanti akan dilaksanakan tahun depan. Perkiraannya sebenarnya Januari awal, tetapi informasi yang kita dapat kemarin juga, karena berhubungan dengan Kongres PSSI juga ada penundaan karena nanti mungkin ada pergantian pimpinan yang di atas. Jadi kemungkinan kita yang pastinya di awal tahun depan itu sudah pasti berlaga untuk Liga 4. Liga 4 ini sendiri juga untuk skala Sulawesi Utara, pengalaman yang kemarin hanya misalkan kayak Jabar atau Jateng itu kan dari kompetisinya bisa 4 yang lolos untuk ke putaran berikut nasional, ada yang 6 klub bisa ke putaran berikut, tapi untuk Sulut ternyata cuma 1, cuma juara satunya ke putaran berikut, ya kan, tergantung jumlah klub yang berkompetisi. Nah, nanti dari utusan Sulut ini kita kompetisi lagi di nasional. Nah, itu juga kita ketahui bersama, persiapan di klub-klub di tingkat nasional juga sudah sangat baik dan sangat tinggi, karena jam terbang rata-rata yang dipakai klub-klub yang ada di luar, mereka menggunakan juga banyak pemain di luar. Jadi berbeda dengan kita yang benar-benar memprioritaskan putra daerah. Nah, tugas ini juga menjadi memang tugas kami sih bilang ini tugas berat, tapi kami pikir tidak akan berat karena kita bergandeng tangan sama-sama, satu komando, dan kita punya jiwa fighter. Kita yakin dengan potensi yang ada dari putra-putra terbaik daerah ini tugas kita untuk bagaimana membimbing, melatih mereka, walaupun mungkin mereka punya basic kemampuan, tapi jam terbang masih kurang karena pengalaman klub untuk profesional dan lain-lain kan belum ada. Ini tugas dari kepelatihan dan tim official yang ada. Dan kami sangat yakin dengan pelatih yang kami datangkan, Coach Oji, yang sebenarnya kita melihat bukan hanya histori tapi dari kejelian mata
beliau yang bisa melihat potensi-potensi. Oh ini diamond nih. Ini bisa ya untuk ke depan ini kelihatan. Oke, ini bisa untuk sampai standar Liga 2, Liga 3 itu sudah bisa dipaparkan, gitu. Tugas kita bagaimana mengawal supaya putra-putra ini yang dalam karantina sekarang ini bisa benar-benar standarnya menjadi pemain profesional seperti itu. Baik, Bung Samuel, Anda menanggapi penelpon dari Tomohon tadi seperti apa, Bung? Saya kira betul sekali yang sampaikan bahwa sepak bola ini memerlukan betul-betul energi yang besar. Mulai dari Liga 4, Liga 3, semakin naik energinya semakin tantangannya lebih besar. semakin besar. Dan memang ya manajemen ya khususnya dari Pak Gubernur dengan ya teman-teman semua kita harus betul-betul melakukan segala upaya untuk mempersiapkan itu. Karena kita sudah masuk terjun dan berkomitmen ya mau tidak mau suka tidak suka memang harus memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada. Dan kita percaya bahwa sumber daya yang ada di Sulawesi Utara bisa mendukung untuk mencapai itu. Nah, tinggal komitmen dan keterbukaan seperti disampaikan tadi. Prasarana ya pelan-pelan kita akan perbaiki sesuai dengan komitmen Pak Gubernur untuk membangun olahraga di Sulawesi Utara. Makanya ya kita ada berapa waktu yang lalu bahwa Pak Gubernur itu diangkat sebagai Bapak olahraga. Karena bukan cuma sepak bola. Kalau semua dulu, olahraga kalau dulu Pak Mangindaan Bapak sepak bola, kalau Pak Gub adalah Bapak olahraga. Karena semua cabang olahraga akan kita majukan semua. Kira-kira begitu. Jadi ya mohon semua masyarakat di Sulawesi Utara mendukung program Pak Gubernur dan kita semua, karena bagaimanapun juga semua ini bisa terjadi kalau sinergi mulai dari atas sampai semua bisa mendukung. Kalau semua bisa mendukung, kita yakin bahwa akan baik. Karena kita sudah berkomitmen bahwa semua dilaksanakan dengan terbuka. Saya kira itu. Oke. Harapannya memang luar biasa ya untuk Persmas 1960 ini. Baik, Bung Christian, saya kembali ke Bung Christian. Dari hasil seleksi ini ya, ini kan masih terus di tahap seleksi. Sudah ada gambaran tidak tentang komposisi pemain ini? Gambarannya kami melihat saat kami komunikasi dengan coach dan tim official, karena coach ini dari Liga 2 juga kan coach terbaik ya kan sebelumnya. Artinya dia membawa tim dengan pemain yang tidak dikenal, yang biasa menjadi luar biasa. Nah, itu kan sebenarnya kalau menurut kami prestasi, dan memang terbukti di saat seleksi ini kami melihat potensi bagaimana dari coach bisa dari ratusan ini bisa menjadi dominan dan benar-benar yang terbaik. Di sini selain coach ada asisten coach dan lain-lain, itu juga punya pengalaman, ada satunya di Persija juga. Kami berkomunikasi. Tim yang ada sekarang kalau sesuai komposisi hampir 90% ini kita sudah dapat dari posisi, baik itu dari GK area belakang kiper, defendernya, wingnya, area tengah ya DMF, area playmakernya. Kita memang masih tinggal mencari poin-poin atau posisi mana yang memang masih kurang. Kita nanti akan mengisi nanti ke depan. Nanti pasti akan ada pembahasan kita juga, karena ada juga yang waiting list kan, gitu. Tugas kita bagaimana dari semua komposisi ini yang masih kurang ini tinggal kita tambahkan saja. Tapi secara garis besar apa yang diinginkan apa yang dimaui coach ini ya dan tim ini sudah terrealisasi gitu. Itu yang kami prediksi dari awal, bahwa Sulawesi Utara ini sebenarnya gudang potensi. Karena pengalaman kita juga kan ketahui bersama, pemain kebanggaan kita juga Dirga Lasut juga kan ikut membantu. Sedangkan kita ketahui bersama Dirga Lasut baru saja menyelesaikan kompetisi Liga 4 di area DKI kan, area Jawa gitu, lewat Kuningan FC. Jadi Bung Dirga kan sudah melihat potensi yang ada di sana. Saat melihat kompetisi setidaknya dari daerah, dari Sulawesi Utara, dia sudah menginformasikan ini bagus gitu. Karena peta yang di Jawa sudah kita lihat juga gitu. Tinggal bagaimana pemain-pemain ini
ya saya bilang sih ini calon-calon bintang juga yang mungkin next juga bisa ke depan salah satunya bisa jadi striker di klub besar Liga 1 ataukah mungkin timnas. Ini sudah ada, sudah terrealisasi. Oke, baik. Sulut bicara pagi hari ini masih dalam topik hasil seleksi Persmas 1960. Semakin menarik, kita nanti juga akan menantikan para penelpon yang akan bergabung. Namun sebelumnya kita break terlebih dahulu, kita ikuti iklan berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya ke banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Papi, Devi. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Man, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapain cira ngapain mama ini ada kono konja keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Apa perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Saya Diana Mas kembali hadir menyapa Anda di Sulut Bicara pagi hari ini dan masih terkait bagaimana tahapan seleksi Persmas 1960. Tim yang membanggakan Sulawesi Utara. Dan kita coba terima penelpon ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa, Pak? Dengan dari Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan. Wow, Minsel. Hujan tahu ada di Minahasa Selatan ya, iya, yang terjaring. Luar biasa. Dengan Bapak siapa? Penasaran, Oke, Iya. selamat pagi untuk kedua narasumber ya dari manajemen ya. Bapak Selamat siapa? pagi. Halo. Oke. Ya, halo. Dengan Bapak siapa? Oh, dengan Cliff, Minsel ya. Minsel, Motoling. Iya, silakan Bung Cliff. Kedua Bapak, saya menarik sekali dengan apa yang disampaikan, sudah dijelaskan sedetail buat kita sebagai masyarakat. Sangat senang kalau memang betul-betul ada keterbukaan ya, transparan dan betul-betul mencari yang betul-betul punya kualitas. Dan saya mendengarkan 90% itu putra daerah kan? Iya. Memang harus seperti itu. Karena kebanggaan juga Sulawesi Utara kan, supaya ketika bertanding sampai kelas di atas, senang juga kan? Iya. Halo Pak Cliff. Ya, sayang sekali terputus ya. Iya, nanti kita coba hubungi kembali. Jadi intinya beliau bangga juga ketika ada anak-anak putra daerah kita yang
diperhitungkan gitu ya bagaimana kualitas mereka. Dan juga dari LCS 2912, mantap. Harapan kami Pak Bola Manado lebih maju rupa Saman Persma Badai Biru lalu ketika Stadion Kelabat lumayan angker bagi tim lawan yang bertanding. Nah, tanggapannya seperti apa, Bung Christian terlebih dahulu? Yes. Sekali lagi mungkin kita bisa melihat lagi tadi telepon dari Minahasa Selatan. Luar biasa. Berarti ya. Persma ini memang menjadi ikon Sulawesi Utara juga. Terima kasih buat Pak Cliff ya yang di Minahasa Selatan ini menjadi spirit semangat untuk kami karena metode yang kami jalankan berdasarkan instruksi juga dari Pak Gubernur ini ternyata diterima masyarakat. Disukai dan memang dari dulu kebanyakan memang masyarakat minta hal seperti ini dan bisa berlaku mungkin di cabang olahraga lainnya atau mungkin klub sepak bola lainnya juga. Kalau kita gunakan konsep yang sama, saya pikir benar-benar putra daerah semua bisa terakuisisi dengan baik, bisa terserap dengan baik. Jadi potensial putra daerah yang ada dimanapun di 15 kota kabupaten ini bisa terserap begitu. Ini menjadi barometer yang baik menurut kami. Sebenarnya Pak Gubernur, Pak Julius Selvanus itu bukan hanya untuk Persma. Saya harus sampaikan. Untuk semua klub sepak bola yang ada di Sulawesi Utara. Tapi dimulai dari Persma supaya bisa menjadi acuan juga untuk seluruh kepala daerah di 15 kota kabupaten juga bisa melakukan hal yang sama. Untuk klub yang ada di kota kabupatennya masing-masing. Supaya apa? Supaya industri sepak bola ini bisa berjalan dengan baik. Jadi Pak Gubernur dengan Persma ini menjadi percontohan. Karena tidak cukup hanya rumah olahraga PSSI. Tidak cukup hanya KONI untuk bisa berjuang sendiri artinya untuk sepak bola ini bagaimana menyelamatkan sepak bola atau kompetisi ini. Tetapi harus bergandeng tangan semua. Harus ada satu komando yang baik supaya ini bisa tergenerasi, bisa terlaksana juga dengan baik. Seperti itu. Oke. Sebelum Bung Samuel menanggapi, kita coba terima penelpon dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Salam olahraga. Jaya. Dengan coach Inuper semangat dengan Pak Sartono di Kombos paling pencinta bola. Pak Sartono Kombos. Kombos Ujang Pak Sartono? Kombos sementara itu tapi sudah. Tadi pagi diguyur hujan. Tapi sekarang alhamdulillah puji Tuhan. Aman ya? Aman ya? Oke. Mudah-mudahan aman supaya sama dengan coach Pehati. Amin. Oke, silakan Pak Sartono. Salam olahraga coach. Jaya. Mang. Ini petarung. Coach, ini mohon maaf. Pas dia kunci Pak kita, Pak, mohon maaf Pak, karena kita juga orang RRI. Lama di RRI. Langsung dan ini berbicara tentang sepak bola yang ada di Sulut. Kalau sekarang saya berterima kasih Indonesia Sport. Karena sepak bola yang ada di Sulut ini sejak tahun kemarin sudah mati suri. Alhamdulillah, puji syukur dan puji Tuhan. Koni sudah ada angin segar. Dengan suara pengurus yang berkompeten yang betul-betul membawa bangsa Sulut ini di bola kaki akan menjadi sukses. Itu satu. Yang kedua, kalau berbicara potensi, Sulut ini paling banyak potensi dan olahraga yang paling diandalkan di seluruh dunia adalah bola kaki. Baik nenek, orang tua sampai di kalangan apapun cinta dengan sepak bola. Jangankan Sulut, negara luar pertandingan di sana, orang serta bangga. Apalagi kalau bilang Sulut mau menjadi sampai ke internasional, Allahu Akbar. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau berbicara kalau orang ini sama sekarang kan sementara dibenahi, sementara evaluasi dengan pimpinan yang baru yang ada di Sulut. Mudah-mudahan niat baik kita semua ini, kalau kita ini adalah bersatu, termasuk ini Pak Jokowi dengan Pak Cliff ini, coba kasih libatkan juga Pak Doni yang coba tahu mau bicara di udara, libatkan. Mari orang sama-sama kolaborasi. Orang angka ini sepak bola di Sulut, karena orang jangan cuma tunggu nanti ada siapa mau sponsor. Kalau orang ada niat baik, orang bersatu, satu kesatuan, orang bulatkan untuk mengangkat sepak bola di Sulut, pasti akan jadi. Dari itu. Jadi orang ini sekarang sarana prasarana
kita kira sementara dibenahi dan Iya. ini sudah Iya. termasuk suara di Ternate sementara dibenahi. Itu DP apa so jadi kurang lebih di dalam ini. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan ada event-event ini, sponsoran ini dia sama kolaborasi dan tokoh masyarakat, tokoh agama semua yang berkompeten dan semua bersatu pasti akan jadi. Baik Pak Mulut ini Sartono. banyak potensi, belum pemain Iya. tapi anak ini sampai sekarang dilatih terus. Cuma Oke. karena itu kendalanya ini masalah sponsor. Iya. Kalau banyak orang tua mengeluh, ya, anak ini mau sekali jadi Iya, sepak Pak. bola. Oke. Baik Tidak Pak mati-matian. Sartono. Tapi karena itu, kendalanya itu Pak. Mohon maaf ini Iya. ekonominya ini. Iya, baik. Jadi mudah-mudahan kalau ada event ini kita mau cuma musuh. Oke. Ini event ini paling bagus saat orang ada libur sekolah. Oke. Baik. Itu cuma masukan Cuma masukan. Baik. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan event-event ini akan sukses. Dan Oke. orang akan jaga bersama. Iya. Mudah-mudahan kalau semua ini, kolaborasi stakeholder yang ada ini semua ini, mudah-mudahan kalau ada yang mau sponsor, sepatutnya please dengan apa Iya. yang ditemukan untuk mau sponsor. Oke. Iya, baik. Terima kasih selamat ya pagi, Pak Merdeka. Sartono sudah bergabung. Waktu kita memang tinggal sedikit sekali ya. Jadi saya langsung ke kita masih menerima penelpon? Banyak ya Iya, antusias. memang antusias. Apalagi soal olahraga, bicara soal Sulawesi Utara, Sangat waduh luar antusias. biasa. Baik, kita gunakan waktu yang sekitar tidak lebih dari 15 menit ya. Saya langsung ke Bung Kris, tanggapan dari penelpon dari Pak Cliff, kemudian dari Pak Sartono ya, silakan. Iya, saya sekian kali harus mengucapkan terima kasih pada Bung Cliff, apalagi Pak Sartono yang begitu berapi-api sama dengan semangat Memang kita luar biasa. yang ada sekarang sangat berapi-api juga. Terima kasih untuk saran dan keyakinannya karena melihat Optimis. sesuatu yang optimis. Kita kan sebenarnya baru berapa bulan ya, Iya. jadi masih dini, tetapi perubahan signifikan yang bisa dilihat oleh masyarakat itu sangat tinggi. Dan dari awal ini pasti kita bisa melihat bagaimana nanti arah ke depan. Potensi sangat banyak, apalagi kayak Pak Sartono di area Kombosa, ada lapangan Ternate, Iya. Tang Baru, ada sarananya. klub Bina Taruna, ada akademi yang jadi. Itu menjadi salah satu spot area juga untuk akademi potensi bibit-bibit terbaik yang ada di Sulawesi Utara di area Kampung Ternate. Kenapa? Karena kami sering melihat potensi di kompetisi-kompetisi yang diadakan bukan hanya dari PSSI, dari swasta pun mulai dari U10, 11, 12 sampai 15 juga, bahkan di bawah U10 juga. Banyak potensi bibit yang sangat luar biasa. Tetapi selalu putus di tengah jalan. Iya. Arahnya tidak tahu kemana. Karena industri sepak bolanya tidak jalan, klub juga tidak jalan, konektivitas untuk ke pusat juga nggak ada. Langsung stuck Nah sekarang udah ya. stuck, jadi semuanya stuck. Nah, karena itu saat ada Persma ini, jujur harapan kami bukan hanya untuk Persmanya, tetapi euforia dan dari seluruh klub ini bisa jalan juga gitu. Jadi ini menjadi kendaraan untuk kita menuju pentas nasional supaya potensi-potensi bibit ini punya arah. Jadi tidak hanya sebagai hobi stuck di tempat gitu. Nah, ini yang kita inginkan, apalagi yang harus kami informasikan, Persma sendiri juga terintegrasi juga dengan kami holding yang ada klub di luar. Karena itu kami Persma bisa mendatangkan Persija All Star. Dalam sejarah, kapan lagi Persija mungkin puluhan tahun bisa ada di Sulawesi Utara. Ya. Iya kan? Bahkan bukan hanya di stadion loh. Kita Persma membuat di lapangan KONI. Kenapa? Itu adalah arena olahraga masyarakat. Biar di situ bisa melihat bahwa Persma kita melekat dengan masyarakat. Karena Persma itu milik masyarakat Sulawesi Utara, bukan hanya milik manajemen atau Pak Gubernur, Presiden, klub, bukan. Ini milik kita semua. Karena itu saya sangat senang sekali, saya sama Pak Sem sangat senang. Malah telepon yang masuk itu bukan hanya dari Manado, tapi ada dari Minsel, ada dari Tomohon. Kalau ini durasinya dibikin 2 jam, saya yakin Kepulauan Bolmong semua pasti telepon. Seluruh 15 kota kabupaten. Karena itu menjadi semangat spirit membuktikan juga RRI ada di 15 kota kabupaten. Karena itu kami sangat senang dari awal RRI menjadi mitra Persma juga sendiri. Gitu, seperti itu. Baik, Bung Samuel, Anda menanggapinya sekaligus juga closing statement ya. Baik, terima kasih Pak Cliff dengan Pak Sartono. Tentu terima kasih bahwa dukungan dan spirit dari semua pencinta bola ini sangat antusias sekali ya.
Nah, terkait yang sampaikan dengan Pak Sartono tadi bahwa ini bola ini menjadi memang milik masyarakat seluruh dunia. Iya. Bahwa ini memang sepak bola masyarakat. Betul itu bahwa bola itu sepak bola masyarakat. Makanya kemarin waktu kita launching itu ya, Pak Christian, Pak Gubernur mengatakan launchingnya harus di tempat terbuka. Yang tadinya kan kita rencanakan di Stadion Kelabat. Tapi Bapak bilang enggak boleh. Harus di tempat terbuka di KONI karena itu terbuka supaya semua masyarakat lihat. Boleh datang melihat dan bebas melihat karena ini sepak bola adalah sepak bola masyarakat. Nah, tentu dengan ya keinginan Pak Gubernur menjadikan ini sepak bola maju, sepak bola masyarakat ya. Harapan kita semua kepada seluruh pencinta sepak bola untuk bisa memberikan dukungan. Ya, dukungan itu semua tentu dengan memberikan spirit kepada keluarga anak-anak untuk betul-betul ya latihan dengan baik ya, diberikan semangat kan. Memang keberhasilan juga ya tim-tim pemain-pemain itu harus ada dukungan dari keluarga. Ya, karena saya juga ini mantan anak saya atlet ya. Di tenis dulu sebagai salah satunya yang ikut tim Depis, betul-betul bahwa memang harus ada dukungan dari keluarga. Tentu yang kita pilih-pilih sekarang kan masih usia muda, sehingga dibutuhkan betul-betul dorongan dan motivasi dari keluarga untuk memberikan dukungan kepada semua atlet itu supaya ya sinergi antara pelatih, keluarga, kan ini dan masyarakat. Karena tidak bisa kalau cuma diserahkan sepenuhnya ke pelatih, terus tentu juga dukungan dari keluarga, dari teman-teman itu. Kolaborasi semua harus ada, kira-kira begitu. Tentu terima kasih kepada pemirsa yang telah ikut berpartisipasi memberikan masukan-masukan yang sangat positif buat perkembangan Persma ke depan. Itu kami memang sangat berterima kasih. Dan itu menjadi masukan buat kami manajemen ya harus komitmen. Apa yang kami sampaikan selama ini berkomitmen untuk membuat Persma ini milik masyarakat, terbuka, transparan. Semua kira-kira begitu. Yang terakhir Bung Christian untuk closing segmen, harapan seperti apa nantinya Persma 1960 ini? Mungkin saya bahas dulu karena ada Direktur Bisnis Pak Mivo juga menyampaikan tadi memang terlambat karena hari ulang tahun istrinya juga. Jadi hari ini kami mewakili Persma menyampaikan selamat ulang tahun untuk istri dari Direktur Bisnis Pak Mivo Rumungan yang juga adalah Komisaris BSG. Jadi terima kasih karena ini menjadi semangat untuk kami juga sendiri karena Bung Mevo juga bergerak sangat intens juga dalam mensupport Persma, apalagi tadi sudah disampaikan Persma juga ini tidak dari pemerintah tapi kita lebih banyak supporting dari luar. Itu yang terjadi sekarang. Closing statement dari saya mewakili Presiden klub juga sendiri Persma Pak Arfani Boki juga menyampaikan selalu mohon doa restu masyarakat Sulawesi Utara karena kita juga bukan apa-apa tanpa ada campur tangan dan dukungan dari masyarakat Sulawesi Utara karena itu salah satu komen-komen yang ada tadi itu jujur itu menjadi semangat pembangkit spirit semangat kami untuk tim manajemen, tim official yang sekarang setiap harinya kita 1x24 jam bersama pemain juga karena sudah dalam masa karantina untuk bisa membangun betul-betul bagaimana Persma ke depan punya potensi sepak bola, punya potensi pemain yang betul-betul maju dan pasti pemain yang sejahtera dan pasti berkelanjutan untuk ke depan industri sepak bolanya ini bisa menjadi jawaban. Termasuk juga teknik mereka, bagaimana kualitas mereka begitu ya? Teknik mereka kualitas sudah dihandle sama tim yang kompeten adalah tim pelatih yang dari Jakarta. Itu setiap hari kita mengolah bagaimana untuk soal sistem permainan ataupun skill dan strategi-strategi permainan. Jadi banyak ilmu yang didapat dari pemain-pemain yang ada sekarang di tahun kelahiran 2003-2008 ini. Ini menjadi pengalaman terbaik untuk mereka mungkin di tahun ini atau mungkin sepanjang karir mereka. Jadi ada 26 kurang lebih ya yang saat ini ya? Iya. Sudah 30 tapi nanti pasti akan dipangkas terus kita sampai cari best of the best yang terbaik. Yang terbaik dan yang terbaik. Iya, seperti itu. Jadi memang harapannya dunia olahraga kita termasuk sepak bola ya. Betul. Tadi kan disampaikan bahwa Pak Gubernur bersama Pak Wakil juga sangat-sangat intens untuk kembali membumikan olahraga ini ya. Nah, khusus untuk olahraga sepak bola menjadi olahraga kebanggaan ketika Persma 1960 kembali membuka
kesempatan buat anak-anak kita, anak-anak yang dari Provinsi Sulawesi Utara untuk menyalurkan hobi, tapi juga bisa lebih berkompetisi ya, ke liga yang lebih berfungsi. Ke liga yang sesungguhnya, karena nanti di aturan juga kita ada juga menggunakan nanti dari pemain 2003-2008 ini juga nanti akan ada sekitar 6-7 pemain profesional, berarti di luar umur daripada 2003-2008. Ini nanti akan menjadi salah satu tulang punggung juga untuk klub sendiri. Karena itu kami melihat Persma akan menjadi pintu jalan tol untuk bagaimana bibit-bibit ini atau potensi-potensi yang tadi yang paling baik daripada yang terbaik ini untuk bisa menuju pentas nasional. Itu tugas kami untuk mengantar. Kami menjadi pintu tanpa ada intervensi, tanpa ada kolusi nepotisme. Itu yang kami pegang arahan dari Pak Gubernur yang selalu dijaga oleh Presiden klub juga sendiri. Arahan setiap hari untuk kami semua tim manajemen dan ofisial. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah hadir. Sekali lagi kita garis bawahi tidak ada intervensi ya. Tidak ada intervensi, jadi pure bahwa seleksi ini seleksi terbuka yang memang melihat kualitas dari para pemain, dan yang pasti juga bahwa putra daerah anak-anak kita ketika mereka berkualitas pasti terpilih untuk menjadi yang terbaik ya. Baik. Pendengar Sulut Bicara hasil seleksi Persma 1960 kami sudah menghadirkan. Sekali lagi terima kasih banyak Bung Christian Yokung selaku manajer Persma 1960. Kemudian Bung Samuel Patabang, sekretaris Persma 1960. Terima kasih. Kemudian juga terima kasih Bung Mei Formungan ya. Beliau sebagai direktur bisnis dan marketing. Kolaborasi yang luar biasa. Sekali lagi harapan kita Persma 1960 akan menjadi yang terbaik untuk memberikan nama harum Bumi Nyur Melambai, khususnya kota Manado. Baik, pendengar, demikian Sulut Bicara. Saya Diana Masih undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau kita